dalam keadaan sampai di bawah dalam waktu 2 detik. Contoh, Saka sini. Saka lagi. Misalnya Saka ini menjatuhkan saya, Dokter sudah. Misalnya dia menjatuhkan saya dalam keadaan begini, maka tadi itu. Ya, tidak jatuh toh. Misalnya Saka bisa jatuhkan dia, jatuhkan dalam waktu 1-2 tadi. Tapi kalau tidak bisa, serangan sampai ini masuk. Atau memang dia agak turun, itu masuk. Sampai dapat 1. Jatuhan dia masuk. Selama dia tidak melakukan pelanggaran lagi, sudah jatuh, ditonjol lagi, jatuhnya gagal. Dia dapat poin 1 tadi. Ya. Jadi dia sudah menjatuhkan itu tidak boleh melakukan action lagi. Kecuali saya balas. Dan balasan saya ketika dia nggak jatuh, ya sudah selama 2 itu tadi. Itu. Jadi ketika saya dijatuhkan, udah nggak pernah ada. Saya nggak bisa apa-apa. Misalnya dia boleh masuk ini. Boleh masuk. Atau dia udah lagi. Dia udah. Sampai tengah sini sampai. Dia masuk 1 ini. Dia tidak boleh melakukan lagi karena dia melakukan jadwal. Misalnya saya dijatuhkan bisa jatuh kita 1-2. Maka jatuhnya di saya, jatuhnya gagal. Oh dia digagal? Iya. Masih 2 detik. Namanya kick saya masuk ini gunen kayaknya. Gunen kayaknya. Jadi begitu. Jatuhan saya masuk, jatuhan dia gagal. Dalam waktu 2 detik. Tapi kalau pukulan dan tendangan, bantingan dia masuk, pukulan saya masuk, beda. Tapi kalau bantingan saya balas bantingan, maka bantingan dia termasukkan. Terus kalau seumpamanya yang banting itu gaya-gaya itu silakan. gini. Oh, sini. Satunya pakai. Bahaya ini. Ini mumpung nggak ada gurunya ini, nanti ada gurunya beda. Gurunya kawan-kawan ya. Gurunya kawan-kawan kaya. Kawan-kawan sini kota Raja. Wongi teko ora. Nah, katakan. Ini terus simulasi ya. Maunya dia kayak apa? Contoh, saya jatuh. Nah, coba kan contoh posisinya gimana? Terus saya gaya-gaya begini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus ini seumpamanya pukul saya Terjatuh toh? Jatuh di dia. Makanya nggak usah gaya-gaya. Gaya-gaya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama. Boleh. Yang tidak boleh itu dia jatuh misalnya toh, kita jatuhkan itu. Nah, kita memukul lagi atau merangkul gitu. Kalau dia kan didekat atau merangkul atau digenjot itu yang itu tidak boleh. Atau tidak boleh. Walaupun di tempat sasaran. Tidak boleh. Jatuhan sama sudah cukup. Dia yang membalas. Sah atau tidak. Mau dibanding lagi. Nah, tadi Mas ya. Terus tadi Mas. Sampai tadi nggak bisa menang ngecek. Terus dibalas. Jatuh. Sama ngecek. 1 menit ngeceknya dia loh. Bukan mungkin jauh itu. Nah, begini. gunting. 1, 2. Gunting ya. Respon balik. Balik sebetulnya bisa. Jadi gitu ya. Jadi jatuhan itu akan termasukkan ketika dalam berdetik dibalas dengan jatuh. Tapi kalau dibalas dengan pukulan dan tendangan poin. Mas kita yang mulai jatuh. Posisi dan jahat. Tahannya gimana sih? Berarti tahannya ketika jatuh atau tidak? Jatuh. Yang nahan siapa? Yang jatuhkan. Dalilnya apa? Ketika sudah melakukan jatuhan tidak boleh merangkul atau menahan. Teguran 1, jatuhnya gagal. Kalau ada pelanggaran maka jatuhnya gagal. Contohnya, ini sama bawa kamu tahan dadanya tuh, masih sini, tahan 2 tuh supaya tidak. Nah, itu tangan 1 tidak apa-apa, atau tangan 2 pelanggaran. Tangan 2 henti. Megang tadi, megang bodi dan tangan tadi. Henti. Supaya itu. Kalau tangan Tapi itu yang merangkul, yang tapi langsung didekap, jatuh langsung didekap, gebok itu tidak boleh. Supaya dia nggak melakukan aksi, tidak boleh. Apalagi makan pukulan tidak boleh. Jatuh tidak cukup. Tapi kalau menahan boleh begini. Tapi begini pelanggaran. Nahan tangan 1. Nahan bodi tangan
baju. Nah itu dalil yang pelanggaran sedang itu teguran 1 itu berlaku ketika dia jatuh sekalipun. Memegang 3 tempat ini loh, ya, body, baju, dan tangan. Oh ini ada jelimet kita. Makanya ketika proses banting kita tanding misalnya, kamu jatuh. Terus sama itu di sini kan nggak bisa melihat. Tahan dia. Kan kita bergerak melihat, fungsinya kita lari kan melihat. Nanti. Nah, itu. Kalau dia tangan 2 langsung set. Jatuh nggak sah. Nggak usah sebutan jatuhnya langsung teguran 1 karena menahan. Jadi gitu. Jadi kenapa kita harus selalu berada di posisi di mana serangan itu berlaku, di mana eksiden itu berlaku? Tujuannya itu. Kemarin di kota itu geral, banting gandul. Saya posisi di sini dia bantingnya ke sana. Saya waktu memutuskan dipanggil ke pertandingan, saya panggilkan juri. Ternyata saya gandul pada turun itu gandul begini. Dan memang kita harus cepat tarik sinar ke situ tuh ya untuk peraturan sekarang ketika sudah indikasi dia memegang segera hitungan ke 5. Kalau tidak jatuh berarti henti. Kalau dia melanggar pelanggaran langsung henti, tidak bisa hitung. Henti, set. Itu. Tangan 2 di tempat itu. Bodi, baju dan tangan. Ada pertanyaan? Kalau yang di luar kepala itu begini. Berapapun kesalahan mengurangi 9,90. Ditambah dengan 0, dari 1/10 tadi. Maka jumlahnya itulah pemenang. Itu tugasnya juri. Tugasnya dewan apa? Mengumpulkan dari 6 juri ini, membuang yang tinggi, membuang yang rendah, mengambil 2 nilai yang tengah, ditambah dibagi 2. Terjadilah nilai murni pemenangnya. Apabila terjadi nilai sama, kita lihat menitnya. Apabila terjadi menit yang sama, maka kita pakai SD, standar deviasi, kumpulkan semua nilai juri, diketik akan keluar jawabannya. Itulah nilainya. Itu harus keluar kepala. Supaya keluar kepala kesalahan jurus, kita harus tahu jurus. Nah, itu dalil itu diamalkan. Suruh kreatif bagaimana? Semua gerakan dia mengurangi seperti 30 tadi. 3 itu jumlah set tambah 9,1,0. Set nilai murni paling tinggi pemenangnya. Itu kalau provinsi 30 sama mana sama. Oh, Ya. kecamatan ya. Sekarang kita menginjak ke mana? Aku nggak juga ya. Mau antar kampung kan sama. tadi kan belum ketua. Nilai. Formulir tanding, formulir berat badan. Dis bisa ditentukan karena berat berlebihan kurang atau lebih. Kita jangan sekali-kali memberi toleransi kurang 0, atau lebih 0, tidak ada itu. Timbangan harus 0,5 itu timbangan itu harus nggak ada toleransi untuk pertandingan kejuaraan apapun. Ini pemesannya dari jiwa atau tukang timbang. Nah, kita bisa jadi tukang timbang kita ini. Jadi jangan merasa tersinggung. Saya pernah menugaskan orang di gong tuh tersinggung dia. Saya baju juri kok di gong. Ya sudah, kamu tetap tanding aja. Gimana nggak mau? Nggak repot saya. Jadi tugas dimanapun kita adalah wasit juri. Sukses pidana kejuaraan adalah di wasit juri. Hasil pertandingan yang belakang sendiri itu punya dewan. Cepat-cepat naik. Formulir yang ini juga punya dewan. Nah ini loh yang rahasia itu di sini dewan. Dewan yang nulis semua ini orang bisa lihat satu kejadiannya di sini. Mulai nilai itu kan ada peringatan teguran binaan. Binaan itu tidak mengurangi nilai, ya. Teguran memang mengurangi nilai dah. Nanti kalau nilai sama di binaan itu mengurangi nilai, namanya nilai prestasi. Nilai teknik. Minta maaf, nilai teknik. Di binaan ini. Dewan ada tulis binaan itu ditulis, walaupun tidak mengurangi nilai, tapi ini menentukan kemenangan ketika itu jumlahnya sama. Bisa mengambil. Ini punya dewan. Sama juga bisa jadi dewan. Ini nilai untuk juri, hati-hati nilai untuk juri. Kita akan segera praktek. Sampai bisa melewati ini, saya dengan berbangga hati mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa tidak sia-sia akan kita hari ini. Walaupun secara syarat dan ketentuan jurus tunggal baku itu harga mati. Jurus sampai mati. Jadi motivasi kita di Persinas Asap itu kalau pagi ini yang buat kita wasit juri Persinas Asap kok nggak bisa seni mesin di sini itu memang iya kemudian sampai kita harus bisa ya. Kita lembar pertama saya ulang, lembar pertama adalah kategori
timbangan itu namanya siapa dan siapa ditimbang berapa. Kalau timbangnya pakai titik-titik itu ya pakai itu sesuai kelasnya. Tidak ada toleransi 0,0 itu tidak ada. Pokoknya harus pas-pas 45 50 ya 45 beneran. Dia mau ikut 40 45 atau 45 50 terserah mereka kelasnya. Yang mereka berarti 45 dia boleh ikut kelas B, bisa ikut kelas A. 45 pas. Jadi ditimbangannya apa? 45 50. Dia 50 ikut ke atas 51 boleh, ikut 50 enggak boleh, terserah mereka. Tapi kalau lebih 0, dia ikut ke atas. Kalau nggak mau turun dis. Itu timbangan harus begitu. Menimbang seminimalis pun dia hanya pakai tarsan untuk timbangan. Seberat-beratnya dia pakai baju pencaksilat. Misalnya dia nekat nggak tutup badan-badannya toh, mungkin saking kurusnya pakai baju saja, baju silat ini saja. Itu udah paling berat-beratnya untuk ditimbang. Untuk minimalisnya dibuka semuanya pakai tarsan. Itu dia. Kalau perempuan buka semuanya boleh ditimbang begini. Kita nonton sendiri tadi. Ya aku nonton yoga. Ya begitulah. Bagaimana Mas Rewan? Menyesuaikan ya? Jadi begitu. Ya. Kayaknya penasaran dengan bandingan saya. Tidak ada lupa nanti gampang aja. Ada yang penasaran dengan bandingan saya? Iya. Yang belakang sendiri adalah formulir kompetisi pencaksilat ini untuk dewan. Nah, dewan menulis ini adalah jumlah dari yang sampai tulis nanti. Atau nanti ada. Dan ini tugas dewan lagi. Dewan itu tugasnya banyak, makanya nggak seperti dulu ini tugas mentangnya dia ngerokok-rokok, sul-sul, pegang-pegang, nggak bisa sekarang. 2 orang tuh mata harus ke sana. Ini juga dewan, nulis binaan, nulis teguran dan peringatan. Jadi yang nulis dewan, bandingan. Oh 2 ini ya? Nah, tapi di sini tidak. Nanti kita langsung tulis bandingan di situ. Di sini. Sekarang kita imajinasi saja. Ya. Sudut merah lawan sudut biru. Jadi kalau ini sampai benar, babak pertama dimulai. Sudut biru. Oh sebentar. Jadi cara menulisnya tidak seperti dulu ya. Ini kan kotak ini ya, ini kan nilai. Jangan salah ya. Ini kadang minta maaf kalau untuk pemula itu kadang-kadang keliru. Kelirunya itu nilai itu di sini ke sini. Ini jumlah nilai masuk di sini ke sini sampai bingung tuh. Tiga jumlah saya ya bingung. Jadi nilai ke sini. Ini nilai di sini. Nah, kalau ini bener kalah menang toh. Kalau ini kan liwo. Nah, kadang yang kan orang-orang baru panik berusaha juga begitu, nilai masuk itu di sini. Ternyata ini nilai jumlah. Akhirnya aku panik tak pindah ke sini. Nah, sekarang ini saya jelaskan sampai apa kesilapan saya masa lalu. Yang maksudnya ada juri. Kalau masalah percintaan, ya. Apa itu Pak Guru? Makasih gitu. Jadi nilai masuk itu di sini. Untuk biru, di sini untuk merah. Saya yakin bukan sudon. Nanti ada yang dari sini ke sini, betul. Tapi Dewan itu pintar ya, dianggap nggak salah lah. Tapi itu salah. Dia kan panik terus maksudnya masuk ke sini. Tapi kalau kita bingung deh, tiba aku salah. Nah, begitu. Nah, nilai itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sekarang saya bikin denah besarnya. Kotak yang nilai biru tadi. Cara menulis misalnya pukulan satu toh, tulisnya satu di sini. Satu. Tendangan masuk, nilainya 2. Kalau dulu kan di sini 2. Sekarang tidak boleh begitu. 2 tulis bawahnya 2. Begitu. Ini nanti tendangan lagi, tulis lagi 2. Sampingnya. Tapi nggak boleh seperti dulu kan 1, 2, 3 begitu. Dia pukulan masuk, tulis ini 1. Pukulan masuk 1, pukulan masuk 1, masuk 1. Ini tendangan lagi. Ini ada bandingan di bawah begini. Jatuhan katanya Sebentar. Ini bisa dengan dinilai begini. Ini lembarnya begini soalnya. Tidak ada lembar dewan yang jatuhan. Lembar dewan itu hanya untuk tadi teguran, binaan, peringatan yang nomor 3 tadi. Nah, sekarang tulisnya begini.
Minta maaf secara lat kata-kata saya yang duluan menulis 3 itu di peraturan PP 22. Sekarang adalah PP 24 garis 7. Sudah 3 kali ganti update. Makanya kita mengerti yang terakhir tadi kata-kata saya jatuh di dewan masuk aja. Jangan bocorkan kalau saya salah ya. Aman. Manusia. Ya, terus sama aja. Kan dari awal tadi bilang, kalau kata-kata saya kasar bukan menyinggung. Kalau sama tersinggung dan pergi maka pertandingan selesai. Ya, saya ulang lagi. Tendangan masuk, pukulan masuk satu. Ini yang masuk ya, jangan ngomong, oh dia 5 kali mukul, enggak. Ini saya kasih nilai masuk aja, dia ada nendang, dia ada jatuhan, nah nilainya tuh begini cara nilainya. Enggak seperti dulu kan 1, tendangan masuk 2, baris terus 3, baris 1 lagi enggak, sekarang begini. Sama dengan merah juga begitu. Merah tahu-tahu banting terus saja di bawah. Banting lagi di bawah lagi. Banting lagi di bawah lagi. Jangan di atas, 3 itu di bawah. 2 itu di tengah. Kalau ke bawah penuh berarti ke samping loh. Nanti saya kasih barang kamu. Maka nulisnya itu pantas-pantas lah. Kita bisa melihat. Jangan terus oke yang foto tiba-tiba cukup sama terus minta boleh dikasih. Jadi kondisikan barang itu cukup. Memang pernah kita memimpin pertandingan saking bagusnya, banyak nilainya sampai tekon nabrak. Dia memang pernah sekali aja lah. Gitu. Tapi itu yang wajar-wajar bisa lepas ini. Ini jadi desain 21 negara ini. Jadi enggak. Nah, nilainya begini, langsung aja 2, 3 lagi. Dia memang spesialis tendangan. Ya nilainya begini aja. Terus dia ada hukuman enggak tadi? Binaan enggak dipotong. Yang dipotong itu teguran 1, teguran 2. Misalnya dia teguran 1, tulis saja 1. Kalau dia teguran 2, tulis saja teguran 2 di bawahnya juga. Bukan tulisannya sebelah sini tidak. Karena angka 2 itu di bawahnya gini, angka 2. Gitu. Peringatan 5 ya 5, tulis 5 memang. Tapi untuk terputus tetap 1, 2, 3 atau 1, 2, 5 maksudnya gitu. Enggak seperti dulu jejer sampai bingung. Sekarang enggak. Jadi nulisnya 1 di atas, 2 di tengah, 3 di bawah. Bisa? Nah, terus nilai masuk berapa tadi dijumlah? 1-nya berapa? 1-nya 4. Ditambah 2-nya berapa? 2-nya 2 berarti 4 tambah 4 8. Bandingannya 3 berarti 9. 8 tambah 9 17. Ada hukumannya dan enggak ada langsung tulis 17. Jangan salah. Saya pernah menemukan 1-nya 4, 2-nya 2, 3-nya 3. Itu dijumlah lagi di sini. 1-nya 4 ditulis 4. 2-nya 2 terus 4, 3-nya 3 terus 9, tapi tidak dijumlah, di sini dijumlah. Jangan bikin repot mengurus. Ya, sama nikah urusan sampean ada bersama menikah sama sengsara, bukan urusan pengurus. Tapi nikah aja. Sama dengan ini, sampean pokoknya ikuti aturan aja. Jadi ini dijumlah, dikurangi hukuman, dijumlah 1 kali ini. Bukan 1-nya dijumlah, 2-nya dijumlah, 3-nya dijumlah. Disusun lagi, enggak langsung aja dijumlahkan 19 atau bisa dimengerti. Nah, ini hampir lulus ini. Ada hukuman dikurangi. Ada hukuman langsung dikurangi. Hukuman teguran 1 dikurangi 1, teguran 2 dikurangi 2. Sekarang saya tanya, apa beda tegurannya 1, teguran sampai 2 dikurangi berapa? Gimana? Apa beda sampai terjadi teguran 2 dia dikurangi berapa? 3. Ini jadi berapa? 3. Ini loh ya, apa? Diusir. Itu berapa? Ya aku kurung 5 mas ya? 5 berapa? Saya ulangi. Apabila terjadi teguran sampai 2 kali, itu dikurangi berapa? 3. 5. Jadi di sini aja kita sudah mendefinisi perbedaan. Perbedaan ada bineka tunggal ika, tapi di sini tidak boleh. Teguran 1 nilainya 1, teguran 2 nilainya 2, itu berapa? 2, 3. Benar, tambah 3. Di sini kenapa 5? Oh, gitu. Ya iya, kenapa bisa 5? Aduh, beda perjuangan. Sekali lagi,
terjadi. Ini pertanyaannya berbeda. Teguran sampai 2, teguran 2 terjadi dan peringatan 1 kali, maka dipotong berapa? Juri 1. Juri 1, apabila teguran sampai terjadi teguran 2 ditambah peringatan 1 dipotong berapa? Juri 1. Juri 1 dulu, 6 ini, tukang hitung duit mau. Juri 2, apabila terjadi teguran 2 dan peringatan 1 dipotong berapa? 8. Juri 3, apabila terjadi teguran 2 dan peringatan 1 dipotong berapa? 8. Yang 8 itu yang kena. Betul. Jadi saya menipu di teguran 1. Terjadi teguran 2, pasti ada teguran 1. Pasti. Ya. Ini memang pertanyaan begitu. Jadi ujian di sana itu kita tuh berdiri. Kita di sana berdiri tahu. Ya. Juri 2, tolong boleh look at me. Cek itu. Serius mau, mau nih. Bentar nih, Pak. Ya, apa? Sudah aja apa? Kadang-kadang di depan ini belum pas, tapi di dekatmu kadang jadi memaklutik itu dipaham. Iya, pernah terjadi tau? Wah ini nerangnya mulut gak bisa ditompo, sebenarnya mau ngomong ini. Yang ini toh ini. Oh iya, nah itu memang aneh gitu. Jadi pengajarannya begitu. Jadi Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini, dia itu orang Arab untuk membenarkan orang Arab. Maksudnya dia mengutus itu untuk membenarkan kamu itu dari bangsa kamu gitu loh. Dari bangsanya kamu gitu loh. Nah ini nerangnya nggak masuk, sebenarnya ngomong ini, kan ini toh. Oh iya. Ya, kan gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya maklutik itu paham apa sampai pulang Jawa, sampai pulang Indonesia, oh nilai itu gitu. Kan gitu. Jadi pas. Jadi pertanyaan itu kalau di sana begini. Jadi pertanyaan begini. Maaf ya, ini bukan sekarang sampean. Jurus 1 gerakan 7 langsung begitu, nggak ada. Langsung begitu. Dan nanti akan begitu kalau saya oh memang itu. Tingkatan. Ya, jadi begitu. Nah, sekarang apabila terjadi binaan 3 kali, dengarkan tiga sih, jadi di pas selesai, di pasnya, jadi loro. Juri 1, pas itu mana tadi? Juri loro, juri telu. Di orang-orang belakang dulu, nggak apa-apa. Sama nggak apa. Apabila terjadi 3 kali binaan dalam 1 ronde, 3 kali binaan dalam 1 ronde, dan dia melakukan pelanggaran sedang, dia melakukan pelanggaran sedang lagi, maka itu berapa? Saya ulang lagi. Apabila dia melakukan binaan 3 kali dalam 1 ronde, dia melakukan lagi pelanggaran ringan 1 kali, dia melakukan pelanggaran ringan 1 kali lagi, maka nilainya berapa? Tulis nggak apa-apa mas, jangan imajinasi aja. Ulangi. Tulis aja dulu. Ulangi. Nanti kalau saya, apabila terjadi binaan 3 kali, dalam 1 ronde ya, binaan 3 kali, dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali, dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali, maka nilainya berapa? Yang sudah siap menengahi, terus ngode aja kita tunjuk. Jadi 1 belum. Jadi dia 2, jadi dia sudah. Jadi 3, sudah. Sampai jadi berapa? 3. Memang tesnya kamu punya tingkat nasional, nggak ada pertandingannya, nggak ada. Semua imajinasi semua. Bes, apabila terjadi binaan 3 kali, dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali, dia melakukan pelanggaran sedang lagi 1 kali, maka berapa hukumannya? Yang sudah siap siapa? Oke, diam dulu. Juri 3. Yo, macam-macam kalau juri 3, juri 2, juri 1. Satu ayo.
Nah, ini jadi maksudnya bukan, tidak apa-apa, yang salah satu nanti tidak apa. Maksudnya saya ingin menangkap apakah Anda bisa menangkap pelajaran ini. Sekarang sebut rame-rame. Apabila dia melakukan binaan 3 kali maka dipotong berapa? 1. Melakukan pelanggaran sedang lagi 1 kali potong berapa? 1. 2, 3. Kok ngajak ribut ah? Ini sudah 1. 1, 2. Gampang. Sudah Jadi kok tambah. jangan. Oke, siap. Jangan kamu bilang Ada wasit. apabila dia melakukan pelanggaran sedang lagi maka dipotong nilai berapa? 5. Jadi Kok ini kok yang kami itu 1 ya? Sama. Tidak, ini kan kita kan sama-sama belajar. Terus maksudnya saya harus segera mengoreksi. Jangan dia pulang kosong. Peringatan 5. Apabila dia melakukan binaan 3 kali dipotong berapa? 1. Dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali potong berapa? 3. 1. Bina dia anu 1 nanti nganu lagi. Binaan 2 kali, langsung peringatan 1 kali. Teguran 1 kali. Ini yang ngasih ke sini. Semua saya argumen. Saya ulang lagi. Apabila dia melakukan binaan 3 kali dipotong berapa? 1. Apabila dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali dipotong berapa? 2. 2. Karena sudah 2 kali. 2. Jadinya 3. Nah, yang tadi itu berapa? 3. Saya masih punya hak bicara sampai setengah jam. Saya ulang, ini bertingkat, jadi bertingkat perhatikan. Sampai nulis juga boleh. Apabila terjadi binaan 3 kali dipotong berapa? 1. Dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali dipotong berapa? 1. Dia melakukan lagi sedang lagi dipotong berapa? 2. Berapa? 4. Ini kenapa? Yang lain. Saya nggak tega nih. Apabila dia melakukan pelanggaran binaan 3 kali maka dipotong 1. Dia melakukan pelanggaran sedang lagi dipotong 1. 3. Jadi 3. Dia melakukan pelanggaran sedang lagi dipotong 5. 8. dia melakukan binaan 3 kali adalah teguran 1. terjadi lagi pelanggaran lagi teguran 2 pelanggaran sedang lagi dicoba potong 5. pertanyaan juga. Langsung pegang. Jadi dalam satu ronde itu pelanggaran bertingkat. Oh iya. Tapi kalau beda ronde hanya peringatan yang dibawa terus sampai tutup. Gak bohong. Ngeyel masalah. Orangnya ini orang mudeng dong. Jadi ketika dia ini sampai mungkin tertipunya di binaan tadi saya sebutkan 3 kali toh, padahal itu teguran 1. Melakukan pelanggaran sedang 1 kali, berarti kan teguran 2. Potong lagi 3. Ya. Teguran itu hanya 2. Terjadi melakukan lagi ringan lagi, seharusnya kan teguran 3. Iya. Tidak ada jadi itu peringatan 1. Ah, tidak ada. Peringatan. Dalam Peringatan. yang understand? Jadi di sini itu terutama pertama datang itu tulis nomor juri, nama juri, tanda tangan itu hal yang pertama yang harus tidak. Terus cara menilai tadi seperti itu, nilai 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, dipotong hukuman jumlahnya di sini. Ya begitu. Dan apabila terjadi nilai sama merah dengan biru, ini toh, bagaimana cara menentukannya? Itu 1 di timbangan. Beratnya lebih ringan mana dalam satu kelas itu? Nanti dibagi. Kalau beratnya sama misalnya, sama-sama ringannya, umurnya. Dari umurnya itu muda yang mana? Paling muda paling mana? Misal tanggal lahirnya sama, nilainya sama, maksudnya hukumannya tidak ada, nilai murni semua sama, ya nggak ada binaan, nggak ada pemulus-mulus lah.
Sebenarnya kan kalau nilai sama itu kan dilihat dari pelanggaran. Pelanggaran itu tidak harus yang dipotong tadi. Binaan itu termasuk nanti menentukan nilai kemenangan. Dan ini tugasnya dewan. Karena sampai nggak nulis binaan, yang nulis ke dewan, maka binaan itu akan muncul di sini. Yang nulis dewan. Karena sampai nulis itu ketika hanya teguran yang dipotong itu. Teguran bisa terjadi dengan teguran langsung, bisa terjadi dengan proses binaan 2 kali, 3 kali. Ya, binaan yang 3 kali itu teguran 1, ini yang tuliskan dewan. Itulah yang nanti menentukan ketika jumlah itu sama. Jumlah ini bawah ini, merah dengan biru sama ini. Jumlah yang ini, merah biru sama. Ya, maka ketentuannya sampai nggak boleh melingkari pemenangnya. Kalau memang nggak ada hukumannya. Kalau ada hukumannya, nilai yang sama, siapa banyak hukumannya, dia kalah. Maka dilingkarikan hukumannya, walaupun nilai yang sama. Tapi tetap akan dikoreksi dewan ketika menghadap ke dewan nanti. Itu jangan khawatir. Makanya ketika panggilan juri 3, dia menghadapi sominiti. Nah, sebelum pengumuman kemenangan diumumkan. Nah, baru oh ya dia merubah dengan tanda tangan set. Gitu. Ini kita menghadapi nilai yang sama. Saya ulang lagi. Apabila terjadi nilai yang sama, maka keputusan pemenang kita ambil dari siapa yang hukumannya banyak. Yang hukumannya banyak berarti kalah, walaupun nilai bawah itu sama. Ketika hukumannya sama, tidak ada hukuman misalnya, nilainya sama, maka yang menentukan itu adalah di binaan tadi ada enggak. Kalau enggak ada, tetap sampai tidak lingkari dua-duanya, dibiarkan aja. Karena yang dilingkari itu yang menang, dilingkari terus ini tulis dilingkari, yang menang biru terus biru. Menang karena apa? Karena angka, karena teknik, karena mutlak, karena diskualifikasi atau WRW, wasit menghentikan pertandingan atau karena undur diri nggak datang dan sebagainya. Nah, kalau itu sama, maka kita cari nilai teknik itu hukuman. Kalau nggak ada hukumannya, murni-murnian, maka dicari timbangannya siapa paling ringan, dia yang menang. Kalau timbangannya sama, sak koma-komanya, maka tanggal lahirnya itu yang paling muda yang menang. Tanggal lahirnya sama, mau nggak mau pakai koin ini. Tidak final. Anak kembar. Anak kembar. Apa? Anak kembar. Ini bisa jadi. Ini kan menghadapi situasi yang seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Jadi berapapun kesalahannya mengurangi 9,90. Cara memberikan 0,0 berapa. Terus ditambah dengan berapa nilai power dan sebagainya di bawah 0,10 dijumlah, dilingkari. Itu tugas juri sampai situ. Tugas dewan mengumpulkan nilai para juri ini, dibuang yang paling tinggi, dibuang yang paling rendah, diambil tengah-tengahnya 2, ditambahkan dan dibagi 2. Terus dilingkari kecil. Itulah nilai murni kemenangan. Apabila nilai kemurnian sama, maka dilihat timernya. Timernya sama, mau nggak mau kita mencapai standar deviasi. Bagaimana? Kita ngupload namanya standar deviasi, kita masukkan semua nilai juri, semua dimasukkan, maka itu keluarnya berapa. Yang paling kecil itu deviasinya itu berarti dia kemenangan. Oke? Solo kreatif. Nilai di bawah 0,30 dan semua itu sampai nilai dijumlah ditambah 9,1. Dijumlah nilai paling tinggi dari juri adalah kemenangan. Jadi 9,1 atau 10? Sama 100 juga sama. Untuk menentukan ini kalau apa namanya ini? Apa Ini juga wasit. Apa? Dilihat dari angka, teknik, terus kalau memang sama dari hukuman. Dibocor dulu. Juri. Oh sebentar, kita masuk situ. Loh, apa itu? Tanding. Ya kan kalau nganu dilihat dari ininya tadi. Terus habis itu kalau memang sama hukuman. Itu yang menentukan dewan atau wasit. Jadi Atau juri. kita belum sampai ini. Sekarang kita sampai ini. Nilai adalah 1 jejer dhuwur, 2 di tengah, bandingan 3 di bawahnya. Harus urut begitu. Enggak boleh acak-acakan seperti dulu 1 terus 3 bandingan 2 berarti 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3. Itu dikurangi nilai hukuman baru dijumlah.
Jangan salah larinya ini ke sini, Jangan sering-sering nanti sama tabrakan ke sini. Ini dari tengah ke sini, dari tengah ke sini. Nilai dikurangi hukuman dijumlah. Sampai 3 ronde dijumlah semuanya di sini. Ya. Nilai yang paling tinggi dia yang menang. Nah, itu menangnya karena apa? Menang angka, berarti pertandingan itu sampai selesai, menang angka. Menang teknik itu dia kayak TKO loh. Nanti TKO dia nggak bisa meneruskan karena dibanting nggak tangi itu loh. Itu menang teknik. Misalnya dia tuh kabarnya nggak semangat loh, ya wes. Berarti dia nggak bisa meneruskan, maka sini jumlahnya menang tekniknya dilingkari. Menang mutlak ya sama dengan menang angka. Dia menang nilai tertinggi. Diskualifikasi ya dia melakukan pelanggaran, peringatan sampai 3 kali ya dilingkari pertandingan berbeda. WMP wasit menghentikan pertandingan. Mungkin dia nggak seimbang. Bertanding itu baru selesai tuh. Butang banting henti. Wasit lakukan pertandingan. Tidak seimbang. Wasit panggil pelatih. Murid itu nggak nuntut itu sudah menghentikan. Maka wasit menghentikan pertandingan. Nilai yang banyak berapa? Yaitu yang pemenangnya. Buang andu. Undur diri bisa jadi dipanggil 3 kali. 3 kali 1 menit nggak datang. Entah karena berat badan, entah karena muak dan musuhnya, gitu. Entah bagaimana dia intinya nggak ada dipanggil itu namanya undur diri. Atau dia menyatakan mundur juga. Nah itu undur diri. Di sini ada pertanyaan, ada yang mau dijawab lagi? Mas, insya Allah tadi mas pertanyaan masalah nilai tadi, sepertinya yang masih agak bingung itu Masih belum terima. Jadi Sekarang masalah, pegang pulpen masing-masing. Dicari masalah tempat yang kosong. binaan, teguran sama peringatan tadi loh. Binaan itu kalau 2 kali belum dipotong. Teguran itu baru 1 kali langsung dipotong 1. Teguran 2 langsung dipotong 2. Peringatan 1 dipotong 5. Peringatan 2 dipotong 10. Peringatan 3 dipotong seandainya tulisan 15. Sekarang pertanyaan saya tadi saya masih ingat. Biasanya saya selalu tidak ingat. Tapi ini saya terpaksa ingat. Apabila terjadi binaan 3 kali, maka 1. teguran 1 dipotong 1. Apabila dia melakukan pelanggaran sedang 1 kali, maka terjadi teguran 2 berarti dipotong berapa? 3. Apabila dia melakukan pelanggaran sedang lagi, maka dia dipotong 5. jadinya dipotong berapa? 8. Karena tidak ada teguran. Belum diterima lagi. Saya menang. Nah, jadi gitu. Oke, sekarang saya teruskan 1 poin lagi aja. Apabila dia melakukan lagi pelanggaran sedang lagi, maka dia dipotong berapa? Ini meneruskan. Ya teruskanlah. Masih baik bilang ke aku ya. Apabila dia melakukan pelanggaran sedang lagi, maka dipotong berapa dari yang tadi itu? 8. Wis kok wakan kaya ya sing rung tekan maksudnya kaya iya iki. Kurang 15 menit. 10 toh? Jadi 1. Loh, Mas Didi kemana? Pengen Jenny, Saka mana Saka? Udah murawi. Kene jadi telu. Ngerti tak? Sekarang saya tanya bentuk namanya. Apabila binaan 3 kali namanya apa? Bukan saya ulang dari depan tadi. Apabila binaan 3 kali namanya apa? Dipotong berapa? 1. Dia melakukan pelanggaran sedang lagi namanya apa? Teguran 2 dipotong berapa? 1 tambah 2. Apabila dia melakukan pelanggaran sedang lagi dipotong berapa? 5. Namanya apa itu pelanggarannya? Peringatan. 1. Dipotong berapa? 5. Jumlahnya? Apabila dia melakukan pelanggaran sedang lagi
Dia diapakan itu? Peringatan 2. Peringatan 2. Dipotong berapa? Campur semua berapa? 18. Apabila dia melakukan pelanggaran sejam lagi? Bima. Jadi kalau sampean memimpin pertandingan, entah itu dia itu pelanggaran, entah itu bantingan, Dewan mau begini, dia itu takjub. Gimana geleng-geleng? Nek gunanya Coba umuman. biasanya tuh gini. Iya ini. Ya, itu pas itu saya perhatikan. Apalagi nanti sama di sana sebagai dewan satu generasi begini. Yang terbayang tuh wajah saya. Terus sama jadi memang begitu. Bagaimana? Saya terima? Saya bisa. Saya anggap sudah bisa. Oke, sekarang nyata di tulisan ini saya akan bikin skenario. Aku depan. Jadi dulu nanti ini buat laporan foto-foto lagi per kabupaten, per semua dikirim ke kabupaten sampai ini Kerom ini ketua Rusna Sopo, Wamina Sopo. Dan sebelum Anda menutup buku, ini penting sekali untuk saya ini. Semua kan nyimpan nomor telepon saya ini di grup itu nanti. Di grup itu ada nama saya, ada nomor telepon saya semua. Saya mau dengan rela hati dari jenengan lubuk yang paling dalam itu memberikan kesan dan pesan untuk saya. Untuk kedepannya saya bagaimana? Maksudnya saya menulis kesannya baik yang pahit, manis atau bagaimana, saya memberikan penilaian pada saya. Nanti tujuannya untuk apa? Introspeksi diri saya bagaimana menghadapi orang yang berbagai jenis dan berbagai pendidikan ini. Ini kan sementara pakai bahasa saya ini. Dari awal kan saya katakan, kalau bahasa saya keras dan kasar, terus saya tersinggung, saya meninggalkan, maka pertandingan itu selesai. Jadi saya mau kesan dan pesan itu sampai tulis di HP sampean, Mas, kesan saya itu sampean Mas. Orang apa? Langsung kirim aku jadi grup. Jadi gitu, kan itu boleh rekaman suara. Kalau ini tadi kan nggak cocok nih. Jadi, oh kan Mas memang sampai. Nah itu kan nggak boleh tulis, harus ekspresi. Rekam aja kirim ke saya, nggak apa-apa. Kemarin kota itu juga begitu. Berikan saya pesan dan pesan. Tahu aja pertama itu aku berbunga-bunga. Diberikan orang istimewa. Ya nggak apa-apa. Akhirnya saya terkoreksi. Saya menyimpulkan, oh nanti saya kalau pelatihan begini ya. Makanya ini adalah sekarang ini yang saya dengar ini adalah koreksian saya setelah saya membaca pesan dan pesan teman-teman di kota kemarin. Jadinya seperti ini. Nah, kalau memang seandainya Allah paring setelah saya memberikan kesan dan pesan pada saya, Allah paring umur panjang kita ngerobot di arso dengan pelatihan lagi. Nah, nanti penilaian itu kan akan dari sampean kan akan merasakan saya dan baca itu kan saya akan berusaha sesuai dengan apa yang sampean inginkan, sampai menjiwai, oh ini ternyata saya nggak bisa menyampaikan di bab ini. Nah itu nanti kan kita akan koreksi gitu, tapi jangan di grup langsung di HP saya. Jadi begitu. Jadi gitu ya, ada di grup nanti langsung kirim ke saya. Pesannya bagaimana, kesannya bagaimana. Saya sudah punya istri, jangan ada yang jatuh cinta, itu saja. Karena di kota Sarman bilang begitu. Saya sudah punya istri, jangan ada kesannya itu jatuh cinta, bahasa yang merengek-rengek itu. Saya tidak mau. Memang ada itu. Sama itu kok begini tuh Mas, gini-gini, jadi aku ngomong lebay gitu. Lebay apa? Aku semua menyerangkan dengan keringat begini jadi lebay. Jadi begitu ya. Memang kadang ada jok-jok saya yang menjurus-menjurus seperti tadi itu ya, itu anggap aja lah kita tidak dewasa. Oke, sekarang kita akan berimajinasi dari sudut biru. Dalam babak pertama. Oh ini Sudut biru. Ya, saya yang ngomong sama nulis. Halaman pertama. Formulir juri.
Jangan lupa nomor juri, nama juri dan paraf. Ini sudah mencapai 5 menit saja cukup kerjanya. Apabila biru melakukan bantingan sah. Nomor 1. Ya, nomor 1. Apabila biru melakukan pukulan sah. Apabila merah melakukan teguran 1. Apabila merah melakukan teguran 2. Apabila biru melakukan bantingan sah. Apabila merah melakukan tendangan sah. Apabila merah melakukan tendangan sah. Gong, babak pertama selesai. Jiplak. Bagaimana Mas Irwan dengan karate serem di kita ya? Sudah? Sudah? Sekarang saya mau juri 1 merah dapat nilai berapa? Nilainya 1. Juri 2 biru mendapat nilai berapa? 7. Juri 3 sudut merah dapat berapa? 3. Sudut biru dapat berapa? 7. Juri 1 sudut merah dapat berapa? Juri 1 merah dapat berapa? Oke. Juri 3 merah dapat berapa tadi? 1. Ya kok gua antar peluk. Kok bisa teluk ya? Lah kan tadi sudut merah itu gantingan 2 kali, berarti kan 6. 6 terus hukuman itu Gantingan biru. Nanti enggak ganti, enggak pakai tendang 2 kali. Sama biru 2 kali. Tendangan. Merah tidak ganti. berarti salah dengar. Jadi kadang itu tadi kan saya bilang kadang di depan itu dengan sebelah cuma bilang ngerti langsung paham. Dia cuma gitu. Dia cuma bilang maklutik itu. Oh iya dibayar. Saya paham tapi salah dengar saja. Sekarang babak kedua. Apabila merah mendapat bantingan sah. Merah mendapat bantingan sah. Biru melakukan pelanggaran berat 1 kali. Biru mendapatkan pukulan 1 kali. Sah. Biru tendangan 1 kali. Sah. Merah dapat tendangan 1 kali. Sah. Merah tendangan sah. Merah pukulan sah. Merah pukulan sah. Merah teguran 1. Pelanggaran sedang dia, aku salah ngomong, bocor. Pelanggaran sedang. Dung, babak kedua selesai. Sudah? Nah, sekarang saya balik. Juri 3. Juri 3 biru dapat nilai berapa? Juri 3 ini.
Di 3 sampai itu. Min. Ya maksudnya dapat nilai berapa? Dua. Juri 2 merah dapat nilai berapa? 11. Juri 1 yang menang di babak kedua ini sudut mana? Merah. Merah. Nah ini sudah mulai pisah. Jadi sudut biru itu 2, sudut merah 11. Jadi serangan sudah mulai balik balas. Memang walaupun si ini ada emosinya tadi loh. Jadi tadi kan Hindu kan merasa menang ya sebenarnya tas merah melakukan susunan tendang-tendang akhirnya si biru emosi langsung kok biasa ya kan gitu. Sekarang ini babak ketiga dimulai. Sudah ada bayangan. Binaan 1 sudut merah. Jadi pelanggaran ringan pada aku bisa selesai ya. Pelanggaran ringan. Saya ulangi dihapus dulu, hapus dulu. Nah, ya bocor karena saya ulangi, dong. Babak ketiga dimulai. Pelanggaran ringan sudut biru. Pelanggaran ringan sudut biru. Pelanggaran sedang sudut merah. Bantingan sudut biru. Pukulan sudut biru. Tendangan sudut merah. Tendangan sudut merah. Pelanggaran ringan sudut biru. Pelanggaran ringan sudut merah. Pelanggaran sedang sudut merah. Pelanggaran sedang sudut merah. Bantingan sudut biru. Pelanggaran sedang sudut biru. Pelanggaran sedang sudut biru. Dong, babak ketiga selesai. Jumlah kita dulu. Oke. Itu kan